Salam, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ada orang bertanya kepada saya, apakah roh orang mati yang disebut dengan arwah itu bisa gentayangan? Untuk menjawab hal ini, saya akan mengajak kita untuk melihat apa kata Tuhan di dalam firman-Nya. Apa kata Tuhan di dalam Alkitab berkaitan dengan yang namanya roh orang mati atau arwah. Di dalam kitab Yesaya 26 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Jadi jelas di sini firman Tuhan mengatakan sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Jadi kalau kita mengacu kepada apa kata firman Tuhan, maka yang namanya roh orang mati itu tidak bisa keluar lagi, apalagi gentayangan. Roh orang mati itu sudah berada di tempat khusus, tidak lagi bisa keluar masuk. Memang kepercayaan kepada roh orang mati atau yang disebut dengan arwah, percaya kepada arwah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zamannya Nabi Musa. Tapi kalau kita lihat Alkitab, orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada roh orang mati, kepada arwah, mereka yang menjadi pemanggil arwah, bahkan yang menjadi media arwah, Tuhan yang menjadi musuh mereka. Tuhan akan menghukum mereka. Nah, di dalam kitab di dalam Imamat pasal 20 ayat 6 di sana dikatakan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi orang yang berpaling kepada arwah, kepada roh-roh peramal, Tuhan mengatakan berarti bersinah secara rohani. Berarti dia sudah musyrik. Kemudian di dalam ayat 27, masih pasal yang sama Imamat 20. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh, artinya ini menjadi media, dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi saudara sekalian, tidak ada yang namanya arwah atau roh orang mati gentayangan. Justru ketika orang banyak membangun hubungan dengan arwah orang mati, Tuhan yang menjadi musuhnya. Dan kalau kita lihat Raja Saul, saudara, raja pertama di Israel itulah Saul. Akhirnya ditolak oleh Tuhan, dihukum mati oleh Tuhan. Dan salah satunya adalah karena apa? Karena meminta petunjuk kepada seorang dukun, seorang pemanggil arwah. Di dalam Yesaya 26, di dalam 1 Tawaris 10 ayat 13 dan 14 mengatakan demikian. 1 Tawaris 10 ayat 13-14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi jelas jawabannya ketika ada orang bertanya, apakah ada roh orang mati, arwah gentayangan? Tidak. Justru yang orang yang berhubungan dengan roh-roh itu jadi musuh Tuhan. Nah pertanyaannya, kalau begitu siapa yang merasuk dan masuk ke dalam tubuh seseorang? Bahkan ada yang memberi petuah-petuah. Ingat saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi siapa yang merasuk ke dalam seseorang yang katanya itu adalah arwah, roh yang sudah meninggal? Ingat, itu adalah setan yang menyamar, itu adalah iblis yang menyamar. Menyamar sebagai malaikat terang juga bisa, apalagi menyamar menjadi
roh orang yang sudah mati. Iblis itu mampu. Jadi jangan percaya kepada arwah, jangan percaya kepada roh yang gentayangan, apalagi mempercayakan hidupnya kepada pemanggil arwah. Itu akan menjadi musuh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.